Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan, sedangkan fungsi adalah relasi khusus di mana setiap elemen dari himpunan pertama atau disebut dengan domain dipasangkan dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua atau yang disebut dengan kodomain. Singkatnya, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Relasi dapat dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama, ada diagram panah. Yang kedua, ada himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, ada diagram kartesius. Penyajian fungsinya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi berdasarkan hubungan domain dan kodomain. Yang pertama ada surjektif, yang dimana domain harus memiliki tepat satu pasangan, sedangkan kodomain boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Yang kedua ada injektif, yang dimana domain harus berpasangan, sedangkan kodomain boleh tidak berpasangan. Dan yang ketiga ada bijektif, yang dimana domain dan kodomain harus berpasangan. Contoh soalnya fx sama dengan 3x tambah 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan nilai f3-nya. Jadi f3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 3. f3 sama dengan 9 ditambah 3. f3 sama dengan 12. Jadi himpunan bilangan bulat sama dengan 3,12. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real x ke bilangan rasional px dibagi qx, dengan px dan qx merupakan suatu polinomial dan qx tidak sama dengan 0. Berikut adalah bentuk umum dari fungsi rasional. Asintot adalah garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai jauh terhingga dan bisa saja berpotongan dengan kurva. Ada 3 jenis asintot. Yang pertama ada asintot datar, asintot tegak, dan asintot miring. Contoh soalnya saya mengambil dari salah satu asimtot yaitu asimtot datar. Tentukan asimtot datar, fungsi y sama dengan 4x kuadrat kurang 5x kurang 6 dibagi 2x kuadrat kurang 3x kurang 4. Penyelesaiannya y sama dengan 4x kuadrat kurang 5x kurang 6 dibagi 2x kuadrat kurang 3x kurang 4. Merupakan suku dengan derajat tertinggi, y sama dengan koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Jadi y sama dengan 4 dibagi 2, y sama dengan 2. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fungsi akar. Jika gx adalah suatu fungsi dan n adalah bilangan bulat lebih dari 1, maka fx sama dengan akar pangkat n dari gx. Catatan, pada pembahasan fungsi akar, ruang lingkup bilangan yang kita bahas adalah bilangan real. Bentuk umum dan bentuk pecahan bisa dilihat pada gambar berikut. Contoh soalnya diketahui fx sama dengan akar dari x kurang 2. Range-nya sama dengan y lebih dari atau sama dengan 0. Domainnya fx lebih dari atau sama dengan 0. Akar dari x kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Jadi x lebih dari atau sama dengan 2. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang menentukan setiap anggota x dari himpunan bilangan real ke tempat satu anggota real k kali a pangkat x. Keterangannya, k sama dengan konstanta, a kecil sama dengan bilangan pokok atau basis, x sama dengan variabel bebas. Berikut adalah grafik eksponen. Pengaruh nilai k. K positif sama dengan eksponen berada di atas sumbu x, sedangkan k negatif sama dengan eksponen berada di bawah sumbu x. Contoh soalnya, titik berikut yang tidak dilalui fungsi y sama dengan 2 pangkat x kurang 3 adalah titik-titik. Yang a 0,2, b 1,-1, c 2,0.
Penyelesaiannya kita langsung coba satu persatu. X sama dengan 0, Y sama dengan 2 pangkat 0 dikurangi 3. 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Jadi di sini 0, min 2. Benar. Yang kedua, X sama dengan 1. Y sama dengan 2 pangkat 1 kurang 3 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan 1 min 1. Jadi di sini 1, min 1. Benar. Selanjutnya kita coba di C. X sama dengan 2. Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Di sini bedakan seharusnya 2,0, tapi hasilnya di sini 2,1 jadi ini. Jadi titik berikut yang tidak dilalui fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 3 adalah C, 2,0. Yang kelima ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang memuat variabel X dalam operator logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponen. Berikut adalah sifat-sifat logaritma. Pada fungsi logaritma, di sini saya menggunakan contoh soal yang dimana untuk menentukan asimtot fungsi logaritma, kuncinya numerusnya harus 0. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan asimtot fungsi fx 5 log 2x kurang 12. Penyelesaiannya 2x kurang 12 sama dengan 0. Ingat kata kuncinya numerusnya harus 0. 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2. X sama dengan 6. Yang keenam ada fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak atau absolut merupakan suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak X merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Berikut adalah sifat-sifat nilai mutlak. Ini adalah salah satu materi persamaan fungsi mutlak yang akan saya bahas contoh soalnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari persamaan nilai mutlak. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 7. Kita langsung mulai mengerjakannya. Yang langkah pertama kita harus membuat seperti ini dulu. Kemudian di ruas kirinya positif sehingga menjadi 2x dikurangi 5 sama dengan 7. 2x sama dengan 7 ditambah 5. Ini 5 yang ini kita pindah arus ke kanan sehingga hasilnya menjadi positif. X sama dengan 7 tambah 5 12 dibagi 2. X sama dengan 6. Di sebelah sini negatif sehingga menjadi 2x dikurang 5 sama dengan min 7. 2x sama dengan min 7 ditambah 5. X sama dengan min 7 ditambah 5 sama dengan min 2 dibagi 2. X sama dengan 1. Yang ketujuh ada fungsi tangga. Fungsi tangga merupakan fungsi yang bernilai konstan pada interval-interval yang didefinisikan sehingga grafiknya terlihat seperti tangga. Fungsi tangga terdiri dari fungsi lantai atau floor dan fungsi atap atau ceiling. Berikut adalah contoh soal pada fungsi tangga. Gambarkan grafik fungsi fx bernilai min 2 jika x lebih kecil dari atau sama dengan min 3
bernilai min 1 jika min 3 lebih kecil dari atau sama dengan 1, bernilai 0 jika 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari atau sama dengan 2, bernilai 1 jika 2 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari atau sama dengan 3, bernilai 2 jika 3 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari atau sama dengan 5, bernilai 3 jika 5 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari atau sama dengan 6. Dengan X elemen R pada bidang kartesius. Perhatikan pada grafik tersebut sesuai dengan data-data yang sudah tertera pada grafik yang tertera pada gambar di atas, semuanya sudah jelas dan gambarnya bersusun tangga, dan juga bulat-bulat hitam itu dikarenakan tanda yang tertera ada sama dengannya, jadi bulat hitam penuh. Jikalau terdapat pada contoh soal lain yang bulatnya tidak penuh atau masih putih di tengah, itu berarti hanya terdapat tanda lebih besar dari dan lebih kecil dari. Yang ke-8 ada fungsi piecewise. Fungsi piecewise atau fungsi sepotong-sepotong adalah fungsi yang menggunakan lebih dari satu rumus untuk menentukan output. Setiap rumus memiliki domainnya sendiri, dan domain fungsi adalah gabungan dari semua domain yang lebih kecil. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari fungsi piecewise. Grafik fungsi fx, k kali pangkat 3x kurang 3 melalui 3,5. Nilai f4 adalah titik-titik. Jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. F3 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3. 5 dikali 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi 5 dikali 3 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 5. Yang kedua yang ditanya langsung saja, F4 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 3 sama dengan 5 dikali 3, 4 kurang 3 sama dengan 1, sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi ini adalah hasil dari nilai F4.